بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Allah Subhanahu wa ta'ala telah tolong kita untuk suatu perkara yang besar, sholat maghrib berjamaah. Seumpama kita tahu apa yang akan diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang sholat maghrib berjamaah, kita akan gembira sekali, sangat-sangat gembira. Lebih gembira daripada kita dikasih uang bergunung-gunung, lebih gembira daripada kita dikasih kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Tapi memang Allah belum tampakkan. Kalau Allah tampakkan, maka tidak ada lagi orang yang tidak mau sholat. Mereka akan berbondong-bondong sholat semua. 2 rakaat sholat sunnah, kata Nabi, lebih mahal dari dunia seisinya. Sedangkan sholat maghrib ini sholat fardu, pahalanya berlipat-lipat daripada sholat sunnah. Apalagi sholat maghribnya berjamaah. Kalau yang berjamaah itu 1, dilipatkan pahalanya 27 kali. Kalau yang sholat berjamaah itu 2, maka lebih banyak lagi. Kalau 3, lebih banyak lagi. Kalau ribu-ribu, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Maka kita ini betul-betul orang yang beruntung mereka.
Maka Allah berfirman kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah dengan syukur. Amal itu dengan syukur, dengan gembira. Ini hasil daripada sholat 3 rakaat sholat maghrib ini akan kita lihat berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun, triliun-triliun tahun, nggak ada habis-habisnya. Ya Malaikat Ta'ala. Sedangkan harta benda dunia, kedudukan dunia, jabatan dunia cuman sebentar saja, dan sebentar itu pun sudah dipenuhi dengan macam-macam masalah. Dunia ini kalaupun enak juga cuman sebentar, sudah sebentar masalahnya banyak. Makan enak, tetapi kamu harus tahu setelah makan mesti kamu akan dapat masalah, mesti harus lari ke WC, harus gupak najis kamu. Setelah gupak rawon, gulai, sate harus gupak najis. Kalau nggak begitu kamu nggak bisa makan. Coba ini dunia ini malaikat. Jabatan dunia kalaupun enak tidak lama, paling 5 tahun, dan dalam 5 tahun itu pun bukan banyak enaknya, banyak nggak enaknya, banyak masalahnya. Sebelum jadi pejabat sudah stres memikirkan bagaimana jadi pejabat, setelah jadi pejabat bingung lagi memikirkan jabatannya ini, urusannya banyak sekali. Malaikat Allah Ta'ala, dan bagaimana mempertahankan jabatannya. Setelah dipertahankan lama-lama juga hilang juga. Ini di dunia, belum nanti stresnya di akhirat. Kalau orang menjadi bupati, maka seluruh keadaan kabupaten itu nanti di akhirat dia akan bertanggung jawab. Iya, mereka. Kalau dia jadi presiden, maka keadaan seluruh negara, maka dia akan bertanggung jawab di depan Allah SWT. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang yang bertanggung jawab nanti akan ditanya mengenai tanggung jawabnya. Siapanya jabatannya tambah tinggi, maka urusannya tambah banyak, maka hisabnya juga akan tambah banyak. Umpama kita tahu bagaimana nasibnya orang-orang yang jadi pejabat, kita ngeri. Umpama kita dikasih jabatan gratis pun kita akan tobat. Nggak usah. Kalau risikonya saya harus ditanya mengenai keadaan begitu banyak, wis penak ngarit ya Kang. Penak ngarit ya wis. Betul malaikat ini. Kalau orang tuh mikir akhirat, pikirannya jadi berubah kok sama malaikat. Kalau orang tuh mikir dunia, kayaknya dunia ini hebat. Tapi kalau sudah mikir akhirat, dunia ini tidak ada yang pantas dibanggakan, tuh nggak ada. Yang membanggakan dunia ini sebetulnya hanya orang-orang yang bodoh saja, yang nggak mikir panjang. Kalau agak mikir agak panjang sedikit, tidak ada yang bisa dibanggakan. Apa yang dibanggakan? Akhirnya semua ditinggalkan. Apa yang dibanggakan? Akhirnya semua jadi urusan. Malaikat Allah Ta'ala, setelah Allah kasih anugerah kepada kita sholat maghrib berjamaah, semoga Allah terima kita. Kemudian Allah tolong kita
untuk duduk sama-sama karena Allah. Nanti pada hari kiamat di bawah arasy Allah. Arasy itu adalah satu tempat yang paling hebat di atas langit sana, mereka. Yang paling besar itu makhluk itu namanya arasy. Itu bumi 7, langit 7 itu dibanding arasy itu kecil gitu semuanya. Nah, di bawah arasy itu ada kursi-kursi dari nur. Kursi-kursi dari nur. Begitu indah sekali. Di situ ada orang-orang yang duduk dengan tenang, tentram, mulia, bahagia di saat seluruh manusia dalam kebingungan di padang mahsyar. Siapakah mereka itu? Al-mutahabbina fillah, orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Wal mutajalisina fillah, kumpul duduk karena Allah. Wal mutazawirina fillah, saling ziarah-ziarahan karena Allah. Wal mutabadilina fillah, saling bantu-membantu karena Allah. Semoga termasuk kita ini. Kumpul duduk karena Allah. Ada orang duduk karena urusan politik, itu kecil. Ada orang duduk urusan bisnis, itu pun kecil. Ada orang duduk karena nggak ada urusan, terus duduk-duduk di pinggir jalan, itu pun bukan hanya kecil, sangat kecil. Orang duduk karena Allah, untuk mencari ridho Allah. Nah, inilah yang besar, yang akan mendapatkan kursi-kursi dari nur di bawah arasy Allah pada hari kiamat. Semoga termasuk kita semua. Setelah kita ini duduk-duduk karena Allah, masih tambah lagi anugerah Allah. Kita ingin menghidupkan majelis ilmu. Barang siapa yang datang ke masjid, kata Nabi, untuk menghidupkan majelis ilmu, maka dihitung seperti haji yang makbul. Kama qala Rasulullah. Ini kita ini datang ke masjid untuk membuat taklim, untuk menghidupkan ilmu agama. Ilmu agama, yang dimaksud ilmu itu ilmu agama. Maka semulaikan Allah Ta'ala, ini seperti orang itu ibadah haji yang makbul. Ini haji harian, hari-hari haji. Kalau kita mau datang ke masjid untuk menghidupkan ilmu, hari-hari dihitung haji. Hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Dunia seisinya tidak cukup untuk balasan haji mabrur, balasannya adalah surga. Beruntung betul malaikat kita ini. Masih ditambah lagi keberuntungan kita ini malaikat. Kita duduk untuk fikir agama. Bagaimana agama ini hidup dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam tetangga-tetangga kita, kampung kita, dan umat seluruh alam. Walaupun kita baru berpikir tak, ini pun sudah ada pahalanya yang besar mereka. Karena orang itu akan diberi oleh Allah menurut niatnya. Kita duduk di sini bukan mau nggarap sawah, bukan mau bikin pabrik, mau bagaimana umat ini berbondong-bondong kembali kepada agama. Masjid-masjid menjadi makmur. Maka semuanya fikir yang demikian ini sangat mahal. Sehingga dikatakan dalam satu hadis,
Fikir yang demikian ini kurang lebihnya adalah seperti ibadah 70 tahun. Masya Allah, ibadah 2 rakaat saja pahalanya sudah tidak karu-karuan, bagaimana ibadah 70 tahun? Tapi pikir itu adalah pekerjaan orang melek. Orang yang tidur tidak bisa mikir. Siapa yang tidur? Shalom kan? Saya itu walaupun tidur mikir terus, kelihatannya kok bohong kamu tuh, kelihatannya loh. Mungkin juga kamu orang istimewa, sambil tidur juga bisa mikir. Kembalikan untuk Allah. Walaupun kita ini seorang petani, seorang pedagang, apa saja, maka kita duduk dengan fikir yang sama. Fikir Rasulullah SAW, fikirnya para sahabat, yaitu bagaimana kita bisa amal agama, keluarga kita bisa amal agama, tetangga-tetangga kita bisa amal agama, pejabat-pejabat kita bisa amal agama, tokoh-tokoh kita bisa amal agama, seluruh umat dari golongan manusia, dari golongan jin pada amal agama. Ini fikir yang mahal sebenarnya. Inilah fikirnya para nabi sebenarnya. Inilah fikirnya Sayyidul Anbiya, pimpinan dari para nabi. Fikir yang mahal sebenarnya. Tidak sembarang orang dikasih oleh Allah. Dan Allah telah memberikan fikir ini kepada kita, insya Allah. Kita syukuri mulaikan. Maka tiap malam Jumat itu disunahkan baca surat Kahfi. Kenapa? Kata para ulama, karena surat Kahfi ini penting sekali. Semua surat Quran ya penting, tapi surat Kahfi ini ada kepentingannya yang khusus. Surat-surat lain selain surat Kahfi ini kebanyakan cerita mengenai perjuangan, mengenai dakwahnya para nabi. Tapi dalam surat Kahfi ini aneh, bukan dakwahnya para nabi, dakwahnya para petani. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini ila akhir ayat. Ada 2 petani, yang satu petani kaya, yang satu petani miskin. Yang petani kaya ini sombong, oh siapa saya, lebih kaya dari saya, siapa? Dan kalau melihat petani miskin ini meremehkan, apa kamu, sawah kamu berapa? Paling seperempat hektar. Saya ini 1000 hektar sawah saya. Ibaratnya begitu, walaupun di Quran tidak begitu, ibaratnya itu begitu. Maka petani yang miskin itu dakwah sama petani kaya itu, kamu jangan sombong begitu. Kalau kamu itu pergi ke sawah kamu baca ini doa, Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Itu sawah kamu tumbuh dengan kehendak Allah, hujan datang dengan kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kamu bisa kuat mencangkul, petani-petani kamu bisa kuat nggarap sawah, itu karena pertolongan Allah. Ingat begitu. Kalau tidak kamu, nanti kalau sawah kamu hancur ya, jangan sambat kamu. Tapi petani yang kaya ini nggak gubris. Apa orang dakwah itu ya segitu itu, ngomel aja. Akhirnya dia pergi ke sawah dengan bawa kesombongannya. Sawah sudah jadi semua, mau apa? Ternyata sawahnya hancur ludes, hancur, dihancurkan oleh Allah. Akhirnya dia sambat-sambat, oh ya kok kayak begini, gitu semuanya kan. Jadi orang ini
Kalau membanggakan dunianya, sudah diingatkan kok tambah tidak gobris, nanti dunianya itu akan dihancurkan oleh Allah. Hati-hati kamu. Dakwahnya seorang petani kepada sama-sama petani ini diceritakan dalam Al-Quran, dalam surat Kahfi. Tiap malam Jumat suruh baca, karena orang Temboro ini kan petani saya. Maka surat Kahfi ini cocok. Insyaallah kan? Jangan kita mengatakan dakwah ini kerjanya para nabi, saya bukan nabi, maka saya tidak perlu dakwah. Jangan, dalam Al-Quran itu ada dakwahnya petani. Dalam surat Kahfi itu juga ada dakwahnya seorang raja, yaitu Raja Dzulqarnain. Ini bukan nabi, bukan rasul, raja, tapi dia pergi kemana-mana untuk menyebarkan agama. Ada lagi dalam surat Kahfi itu cerita Ashabul Kahfi, serombongan pemuda yang ingin menyelamatkan agama. 7 pemuda pergi ke gunung sambil membawa buku taklim. Buku taklimnya apa nggak tahu, zaman itu belum buku taklim kita itu, bukan. Inna ashabal kahfi war raqim. Raqim itu kata para ulama ya buku taklim itu. 7 anak muda bawa buku taklim naik gunung, masuk gua, karena melihat suasana di kampungnya itu sumpek, dan tidak ada agama di kampungnya itu. Akhirnya sampai di gua, tidur. Tidurnya bukan sembarang tidur, 300 tahun lebih tidurnya itu. Bangun tidur pulang, ternyata kampungnya sudah beragama semua. Jadi ini barokahnya anak-anak muda yang mau meninggalkan kampungnya karena ingin selamatkan agama. Pulang-pulang tahu-tahu kampungnya sudah pada masuk Islam semua. Ini ceritanya surat Kahfi. Maka itu anak-anak SMA, STM, bentuk itu jamaah Ashabul Kahfi, 7 orang. Jangan ke gunung. Ada tempat, zaman itu memang tidak ada masjid, maka mereka ke gunung. Sekarang sudah ada masjid di mana-mana. Pergi ke masjid, bawa buku taklim, terus tidur. Nggak usah pergi kemana-mana, tidur aja. Itu nanti lama-lama ibunya dapat hidayah, ayahnya dapat hidayah. Insyaallah malaikat. Jadi semulaikan Allah SWT. Ada lagi yang harus kita baca malam ini, surat Yasin. Bahkan ini setiap malam mestinya. Barang saya membaca surat Yasin, maka nanti hajat-hajatnya akan dimudahkan oleh Allah. Ya, surat Yasin itu juga penting bagi orang-orang yang mikir agama ini, karena di situ ada cerita yang sangat menarik yang tidak ditemukan dalam surat-surat yang lain. Surat-surat yang lain cerita dakwah para nabi, perjuangan para nabi. Kalau ini enggak, ini perjuangannya sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam telah mengirim sahabatnya 3 orang untuk dakwah ke satu kampung namanya kampung Antioquia. Nggak tahu kemana itu tempatnya. Pokoknya di kitab-kitab itu gitu itu bunyinya. Dakwah, orang kampung situ pada marah semua kan, nggak ada yang mau nusroh. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Tiba-tiba ada orang dari pojok kota sana datang, pojok kota Antioquia itu datang untuk nusroh, untuk membela
jamaahnya Nabi Isa, 3 orang ini. Hei kaumku, kamu ikuti nih jamaah ini orang-orang baik, kamu ikuti dia. Tapi orang-orang kampung nggak mau gubris, karena yang bicara ini siapa namanya? Namanya Habib An-Najjar, Habib si tukang kayu, bukan Habib si hafid Quran, bukan. Bukan Habib si ustadz, bukan. Habib si tukang kayu. Lah Habib yang ustadz mana? Masih repot. Yang datang siapa? Habib si tukang kayu. Ini diceritakan dalam surat Kahfi ini, malaikat memberikan pelajaran kepada kita. Walaupun kita ini mau tukang kayu, apa tukang besi, apa tukang apa, kita mikir agama juga kayak Habib An-Najjar itu. Akhirnya orang-orang kampung tuh marah. Habib An-Najjar itu lempari batu sama orang kampung itu. Tapi tiba-tiba Allah berfirman, "Qila dkhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin." Tiba-tiba Allah berfirman, masuklah kamu hai Habib ke surga. Jadi dari medan dakwah langsung ke surga, dan nggak usah lewat kuburan, nggak usah lewat padang mahsyar, langsung surga. Itu semuanya kan kalau orang itu mau memperjuangkan agama, di tengah-tengah perjuangan agama dia dipanggil oleh Allah, nggak usah lewat kuburan, langsung tilatul jannah, langsung mlebu surga. Semoga termasuk kita semuanya. Sampai di surga, Habib ini terkejut semuanya kan, loh kok sudah sampai di surga, terkejut. Maka dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, alangkah senangnya saya seumpama kaumku itu tahu keadaan saya sekarang, saya dimuliakan di surga ini. Semua mereka tahu keadaan saya sekarang, tentu mereka akan berbondong-bondong pada agama. Tapi mereka sudah tidak tahu, kasihan mereka. Jadi sudah di surga masih mikirkan kaumnya juga. Habib An-Najjar mereka. Semoga itulah yang ada dalam pikiran kita. Insyaallah mereka. Jangan kita pikir agama mereka. Apa saja keadaan kita, apa kita ini ulama, apa kita ini santri, apa kita ini pedagang, apa kita ini petani, apa kita ini pejabat, pokoknya semua orang yang ada pikir agama, bagaimana agama hidup, itulah pewarisnya para nabi, itulah orang-orang yang mulia di muka bumi ini di sisi Allah SWT. Yang mulia para nabi, para rasul bukan hanya amal agama, tetapi mikirkan agama, bagaimana agama ini hidup. Bukan hanya amal agama, mikirkan bagaimana agama ini hidup. Dan inilah yang diwarisi oleh generasi yang paling mulia, yaitu generasi para sahabat. Semua para sahabat itu mikir agama semua. Bukan hanya amal, merehatinkan agama, memperjuangkan agama, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini semua adalah sebaik-baiknya umat. Maksudnya para sahabat. Karena apa? Karena kamu semua amar ma'ruf nahi munkar. Maka semulaikan sahabat itu umat yang semuanya itu amar ma'ruf nahi munkar semua. Laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, pejabatnya, rakyatnya, orang kayanya, orang miskinnya, bahkan jinnya. Walau ila qaumihim mundirin, diceritakan dalam Quran,
jin pada zaman sahabat tuh setelah mendengar Quran dari Nabi langsung pulang terus dakwah. Demit-demitnya pun dakwah. Kula wedi dideni demit. Ya, mergo ora ning dakwah wedi demit. Nek ning dakwah demite malah melok dakwah. Insyaallah Bang nggih. Pokoknya dakwah penting. Dakwah ini bukan urusannya seseorang, urusannya umat. Semua umat mikir menurut kemampuannya masing-masing. Seperti para sahabat itu. Ada sahabat itu ulama ya ada, yang baru masuk Islam, sholat pun belum bisa juga ada, tapi semua kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, semua mikir agama kabeh. Ada sahabat itu baru masuk Islam mulai kan, karena dia baru masuk Islam maka Nabi menyuruh para sahabat yang lain itu dikasih uang tuh, dibantu. Maka akhirnya dibantu uang. Tapi orang yang baru masuk Islam tadi dikasih uang nggak mau. Apa ini? Kamu kan orang baru masuk Islam, ini dari Rasulullah ini. Oh, saya masuk Islam bukan untuk mencari uang ini. Lah untuk apa? Kata para sahabat tuh nguji ya orang baru masuk. Kamu masuk Islam untuk apa? Ini loh, mau setor leher ini fisabilillah katanya. Setor leher ini fisabilillah. Itu sahabat tuh gitu. Bukan setor 4 bulan, enggak. 4 bulan itu enggak laku kelihatannya zaman sahabat itu. Setor leher. Nah, setor 4 bulan ini enggak usah diomong langsung metu nah. Nek setor leher iki akeh omong. Jadi sebenarnya begitulah para sahabat itu. Orang baru masuk Islam sudah pikirnya korban, setor leher untuk agama. Itu para sahabat. Maka mereka ini orang yang begitu mulia di sisi Allah. Semoga kita dapat bagian dari kemuliaannya. Insyaallah malaikat. Apa yang akan kita cari di dunia ini semalaikat? Semua dunia akan kita tinggalkan. Pandanglah negeri akhirat. Di akhirat sekarang sedang dibangun pembangunan besar-besaran. Surga sedang dibangun begitu indahnya. Istana-istana dari emas, dari intan. Kalau kita melihat, oh kita nggak mau ngelirik dunia ini, nggak mau. Betul malaikat. Kalau dunia ini dikasihkan kita gratis, setelah kita melihat surga, kita nggak akan mau. Seperti orang sudah punya istana bagus, terus dikasih gubuk dari bambu reot yang sudah gapok itu, kira-kira mau nggak? Nah sudah kamu ambil sendiri aja, ngotor-ngotori rumah aja ini. Orang sudah punya Mercedes baru, terus dikasih sepeda ontel yang jelek ekrek-ekrek gitu, mau kira-kira? Gon dhewe Kang, ngopo nang kono ngreget-ngregeti omah. Nah orang yang sudah memandang surga ini, melihat dunia itu juga seperti itu. Ngerepot-ngerepot ya ngopo. Betul malaikat. Di sana juga sedang dibangun besar-besaran tempat yang namanya neraka. Disiapkan untuk orang-orang tidak mau amal agama. Neraka itu begitu mengerikan sampai para malaikat pun melihat neraka itu ngeri. Padahal malaikat itu bukan untuk neraka, neraka bukan untuk malaikat. Tapi malaikat itu ngeri. Bagaimana kalau manusia itu mereka? Maka kalau ada 2 orang berkumpul, kok tidak bicara mengenai surga, kok tidak bicara mengenai neraka, maka para malaikat itu heran, kata Nabi. Para malaikat heran, aneh manusia ini ya.
dibikinkan surga begitu indah, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Disiapkan neraka begitu mengerikan, tapi dia nggak ngomong apa-apa, nggak ngawai. Aneh betul manusia itu. Ya karena kan tidak tahu. Bukan tidak tahu, Allah telah ngirim nabi-nabi, rasul-rasul untuk memberitahu perkara ini. Tapi manusia ini juga nggak gubris. Aneh betul manusia itu. Allah telah kirim 124.000 nabi, 313 rasul, manusia-manusia yang paling mulia dikirim untuk memberitahu mengenai keadaan surga dan neraka ini. Ini manusia itu nggak mau dengar. Malah berita-berita kecil itu didengarkan. Kalau membaca koran itu sampai yang pojok-pojok yang kecil-kecil dibaca sampai kacamatanya miring-miring gitu ya. Kacamatanya sama miring-miring membaca itu. Sudah matanya tua, membaca pun sudah nggak kelihatan. Kok untuk membaca koran tidak baca Quran? Inilah manusia. Menus-menus kokan dosa. Jadi semalikan wa ta'ala, pandang negeri akhirat, apa yang akan terjadi di sana nanti. Ini perkara serius, sehingga Allah telah kirim 124.000 nabi. Allah telah kirim 313 rasul untuk memberitahu perkara ini. Hai manusia, setelah dunia ini akhirat, siap-siaplah kamu untuk akhirat. Ini perkara serius, perkara sungguhan mereka. Berita-berita gunung mau meletus, tsunami mau datang, Allah tidak kirim nabi untuk memberitahu itu. Harga turun, harga naik, Allah tidak kirim nabi untuk cerita masalah itu. Tapi ini perkara yang sangat-sangat penting bagi seluruh manusia ini. Cerita surga neraka ini Allah kirim nabi-nabi untuk cerita itu. Maka kita dengarkan cerita mereka dengan sungguh-sungguh. Insya Allah mereka, kita persiapkan diri kita untuk akhirat ini dengan sungguh-sungguh. Insya Allah mereka. Nah, malaikat Allah Ta'ala dalam cerita di dalam kitab Sanusi itu sebenarnya, itu ada seorang ulama namanya Makinuddin Al-Asmar. Dia ini tidur. Waktu tidur dia mimpi jumpa bidadari. Jumpa tok bidadari, ngomong-ngomong sebentar. Langsung bangun tidur dia lemes sebenarnya. Istrinya datang, dia diam aja sampai 40 hari nggak bisa ngomong, diam aja. Setiap mendengar orang ngomong, ditutup telinga dia. Saya nggak mau dengar, nggak mau dengar. Karena saya kalau dengar omongan kamu ini, saya nanti muntah, nggak kuat perut saya. Setelah 40 hari, murid-muridnya tanya, Mbah Kiai, sampai enten nopo? Ada apa kamu, sakit apa itu kamu itu? Kok tahu-tahu nggak mau ngomong? Kalau ada orang ngomong malah dimarahi, katanya mau muntah. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Saya 40 hari yang lalu tuh mimpi jumpa bidadari. Saking enaknya suaranya bidadari itu, saya mendengar suara kamu tuh mau muntah aja, mual langsung perut saya. Dan saya melihat apa-apa itu jadi nggak tertarik semua. Ini setelah 40 hari ini sudah agak lupa nih, baru bisa ngomong lagi saya dengan kamu. Coba semalekan, ini baru mimpinya gitu. Bagaimana kalau akhirat itu dibuka oleh Allah untuk kita itu? Apalagi kalau 4 bulan semalekan. Setahun pun kita akan siap semua, insya Allah semalekan. Bahkan seumur hidup pun kita akan siap semua. Untuk bidadari dunia itu kita kerja di sawah 40 tahun. Kerja tiap hari di sawah, dikasihkannya apa? Kasihkan istrinya. Kita kerja, masya Allah, di pabrik, di mana-mana manol, mencangkul.
Akhir-akhirnya kasihkan bidadari dunia itu. Bukan setahun, 2 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ini orang Temboro tahu semua. Sekarang untuk bidadari akhirat itu mau berapa tahun kamu? Nah, insyaallah mulai kan? Maka semulaikan Allah Ta'ala. Ini kita renungi nih. Walaupun kelihatannya kayak guyon, tapi ini sungguhan. Ini perkara sungguhan. Coba kita renungi apa yang mau kita cari ini apa coba. Apalagi yang sudah tua-tua itu, apalagi yang sudah kawin, itu bidadari dunia juga sudah tahu. Mau apa lagi kamu? Sekarang ini waktunya kamu mikir yang lebih tinggi lagi. Dunia sudah dapat. Dunia itu jangan kamu bayangkan macam-macam. Dunianya orang miskin dengan orang kaya itu serupa saja. Makan, minum, tidur, gitu. Ya semuanya itu aja, kurang lebih aja lah. Kalaupun kamu punya rumah besarnya 10 hektar, yang kamu tiduri cuma 1 meter kali 2 meter saja. Kamu nggak bisa tidur di 1000 hektar, nggak bisa. Ya cuma di pojokan kecil, itu sama juga dengan buruh kamu. Kalaupun kamu punya beras 1000 ton, yang kamu makan 1 piring saja. Kalaupun kamu punya ayam 1 kandang, yang dimakan berapa kira-kira? Paling yo dodo mentok sitok. Wis warken. Coba semuanya. Jadi dunia ini, dunia orang miskin, dunia orang kaya itu kurang lebih aja. Bahkan kadang-kadang orang miskin lebih nikmat dari orang kaya. Loh kok bisa? Iya. Ini ada cerita seorang raja. Raja ini karena raja, makanan di rumah banyak semua, nggak doyan makan mereka. Nggak doyan makan karena banyak urusan, nggak bisa tidur. Akhirnya dia ini bingung. Makan nggak enak, sudah makanan sate, gulai, krengsengan, rawon, semua ada, tapi nggak ada yang doyan. Perutnya ini nggak enak makan. Dan nggak bisa tidur karena banyak urusan ini. Akhirnya dia ini jalan-jalan ke kebun, terus masuk ke kampung, melihat ada orang kampung itu macul, keringetan. Setelah keringetan langsung dia keluarkan nasi bungkusnya, lauknya cuma sambal sama kerupuk, langsung dilalap habis. Terus minum 1 kendi itu hampir habis. Setelah itu dia langsung tidur di sawah itu juga, ngorok krok. Maka raja itu heran, Masya Allah, ternyata orang ini lebih nikmat hidupnya dari saya. Saya ini makan nggak enak, tidur nggak bisa, kemana-mana kalau saya itu tidak dikawal sama tentara itu nggak bisa aman. Dia tidur di pinggir sawah, ngorok, keringetan. Jadi semuanya kan dunia ini aneh. Kadang-kadang yang dikira itu nggak ada nikmat, di situ justru ada nikmat. Maka kalau kita mau mencari nikmat dunia ini nggak ketemu, sama aja juga begitu lagi. Jadi orang kaya, paling kaya, terkaya, jadi lurah, bupati, presiden, nanti juga itu aja, 1 piring, cuma itu aja dok. Ditambah lagi hidupnya paling ya 60 tahun, 70 tahun dari itu kubur semua. Ini kalau sudah sampai di situ tuh sudah habis ceritanya. Dadi presiden, dadi jenderal pedak, kubur kabeh, rampung. Kalau sudah di situ tuh sama, kuburannya jenderal, kuburannya kopral, sama, isinya tulang-tulang saja. Dari atas kelihatannya beda kuburannya jenderal, tapi kalau masuk ke dalam sama. Kecuali orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Dulu itu semuanya kan di Temboro ini, di Masjid Timur itu ada seorang perempuan. Orang perempuan itu
dianggap orang-orang Temboro ini sebagai orang yang agak sinting gitu. Tiap hari di masjid aja nyapu masjid sampai matinya di masjid. Setelah mati dikubur itu kuburan depan itu. Setelah beberapa tahun ada orang gali kuburan di dekatnya, ternyata kuburannya perempuan itu loh masih utuh semuanya kan, kafannya masih utuh, orangnya masih utuh, padahal sudah 10 tahun lebih itu. Orang Temboro tahu itu. Kalau itu agak istimewa memang. Kalau yang lain-lain jenderal, pedak, kopral, kolonel sama. Nah, bosok semua, insya Allah. Semalekan. Jadi semalekan Allah SWT. Di dunia ini nggak ada yang menarik, itu nggak ada. Kalau dipikir betul tuh, kecuali satu. Di dunia ini yang menarik cuma satu tok. Apa? Di dunia ini bisa amal, di akhirat nggak bisa amal. Cuma itu tok. Selain itu sudah nol dunia ini. Di dunia ini menarik cuma satu. Di dunia bisa amal, di akhirat nggak bisa amal. Di akhirat ada surga, ada ini, ada iya, tapi si tok-tok nang akhirat ini nggak bisa amal. Di dunia ini walaupun dengan segala macam kesusahannya, di dunia ini bisa amal. Maka kalau mau amal, inilah waktunya di dunia ini. Insya Allah malaikat. Nah, amal itu ada dua. Amal untuk diri kita sendiri, amal untuk umat. Maka kita ini hanya amal untuk diri kita sendiri, amal untuk umat. Kita ikut Nabi. Caranya bagaimana? Kita keluar jalan Allah. Kita keluar jalan Allah, duduk di masjid, amal untuk dirinya, amal untuk umat, mikirkan umat, mikirkan dirinya. Insya Allah malaikat. Kalau kita memikirkan umat, barokahnya kembali pada diri kita sendiri. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsih. Orang itu kalau berjuang, barokahnya balik pada dirinya sendiri. Kalau kita mikirkan bagaimana umat jadi baik, maka kita sendiri nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk jadi baik. Maka semalekan yang mau keluar 4 bulan silahkan berdiri. Taqabbalallah.